Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kesempatan kali ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati kami, biarlah Engkau memberikan kami hati yang siap mendengarkan, dan berkati juga anak-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan renungan kita pada hari ini, dan kita bisa belajar bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan dapat memberkati kita semua untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini adalah terdapat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 12 yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah Tuhan sumber pengharapan. Adapun tujuan dari firman kita hari ini adalah supaya kita dapat menjadikan Tuhan satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kita. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan banyaknya berbagai tantangan yang kita hadapi, firman ini memberikan kita 3 kunci penting untuk tetap hidup dalam pengharapan. Dalam Roma ini Rasul Paulus menulis ayat ini kepada jemaat Roma yang sedang menghadapi berbagai kesulitan dan penganiayaan pada waktu itu. Namun di dalam keadaan itu, nasihatnya dia ingin mengingatkan bahwa ada cara untuk tetap teguh dan kuat dalam iman, yaitu melalui sukacita dalam pengharapan, kesabaran dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Nah, mari kita bersama-sama untuk mempelajari dan merenungkan ketiga kunci ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menerangi pemahaman kita sementara kita merenungkan firman Tuhan ini. Yang menjadi kunci pertama dan poin pertama yang kita pelajari adalah bersukacita dalam pengharapan. Sukacita sejati di dalam konteks Kristen tidak hanya bergantung pada suatu keadaan. Ini berarti bahwa sukacita tidak hanya muncul ketika kita berjalan dengan baik, ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Bahkan mungkin kita merasa bahagia atau senang. Tetapi bersukacita itu tidak hanya di saat keadaan kita senang maupun kita bersukacita, tetapi di masa sulit pun kita harus bersukacita. Sukacita Kristen adalah sikap hati yang tidak terpengaruh oleh suatu keadaan yang berubah-ubah. Misalnya seperti Paulus pada waktu itu yang tetap bersukacita meskipun mengalami penjara dan penganiayaan. Nah, kita dapat belajar dalam kitab Filipi yang terus mengingatkan kita, yang terdapat dalam pasal 4 ayat yang keempat yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, dalam ayat ini kita ditegaskan oleh Tuhan untuk tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Sukacita Kristen melampaui pengertian manusia biasa. Nah, sedang kesukacita ini mungkin kita tidak bisa memikirkannya dengan akal budi kita, tetapi dengan akal budi Tuhan itu sangat luar biasa bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah juga kedamaian dan sukacita yang tidak dapat dijelaskan, yang datang dari keyakinan akan penyertaan dan janji Allah bahkan dalam masa kesulitan kita. Allah telah memberikan banyak janji di dalam Alkitab yang menjadi pegangan bagi kita. Janji-janji ini seperti keselamatan, penyertaan, dan kehidupan yang kekal, menjadi sumber pengharapan yang tidak akan pernah gagal. Nah, di sini kita dapat ambil dari
ayat Alkitab kita, Ibrani pasal yang 10 ayat 23 yang berbunyi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, dalam ayat Alkitab ini dapat kita belajar bahwasannya biarlah kita tetap berpegang teguh walaupun kita memiliki berbagai tantangan dan kesulitan, baik itu masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah sekolah, kuliah, tugas-tugas, pelayanan. Itu janganlah kita biarkan itu berjalan dengan sia-sia, tapi biarlah kita menjadikan itu sumber pengharapan kita dan menjadi sebagai semangat kita untuk ke depan. Biarlah kita tetap tegar berdiri dalam pendirian kita. Nah, bahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita memiliki pengharapan akan hidup yang diperbaharui dan memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Nah, karya Kristus memberikan kita alasan untuk bersuka cita karena kita telah diselamatkan dan diterima di hadapan Allah melalui Tuhan Yesus yang telah disalibkan dan yang mati disalibkan berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Di sini juga Roh Kudus berfungsi sebagai penghibur dan penuntun di dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus ini mengingatkan kita akan kebenaran Allah dan menanamkan sukacita dalam hati kita bahkan di tengah kesulitan kita. Ketika kita bersukacita dalam pengharapan, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Sukacita memberi kita keberanian dan ketahanan dalam menghadapi masalah, karena kita percaya bahwa Allah bersama kita. Dengan bersukacita dalam kita menghadapi masalah pun, kita tidak akan memikirkannya lagi, karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita untuk melewati masa-masa itu. Sukacita juga adalah pengharapan yang membawa kedamaian yang sangat mendalam dalam hidup kita. Nah, dalam situasi yang sulit, kita dapat merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang menjauhkan kita dari kecemasan dan ketakutan dalam hati kita. Dan kali ini kita akan belajar di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 7 yang berbunyi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dan Kristus Yesus. Nah, di sini mengingatkan kita dengan tegas bahwasannya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara setiap hati dan pikiran kita, di mana kita memikirkan masalah itu hanyalah penghambat dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita pikirkan dalam perspektif Tuhan, itu adalah rencana-rencana Tuhan yang dalam kehidupan kita untuk memberikan kita kekuatan dan mendewasakan kita dalam rohani. Kunci yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Kesabaran dalam konteks Kristen adalah sikap yang penting memungkinkan kita untuk tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi berbagai pencobaan. Kesabaran adalah kemampuan untuk bertahan dan tidak ingin menyerah ketika kita menghadapi kesulitan. Nah, di sini kesabaran juga kita harus perlukan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus memiliki kesabaran itu, di mana kesabaran itu menghadapi segala tantangan yang mungkin membuat kita putus asa, yang mungkin membuat kita tidak lagi mengharapkan apapun, tetapi dengan kesabaran kita boleh menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi itu dengan baik. Meskipun tantangan itu datang ke kehidupan kita dengan silih berganti. Kesabaran juga berarti tetap terus melangkah maju dalam iman, meskipun hasil yang kita harapkan itu belum terlihat. Namun, kita juga harus memiliki komitmen untuk tetap percaya kepada Allah dan janjinya bahkan ketika kita memahami rencana-rencananya. Nah, di balik semua masalah, di balik semua rintangan kehidupan yang kita alami, itu adalah sebagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih kuat, dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kesabaran membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan benar, di mana ketika kita mengalami kesulitan, penting kita untuk melihatnya dari pandangan Allah atau perspektif Allah.
di mana Allah memiliki rencana yang lebih besar dalam kehidupan kita, dan kesesakan seringkali merupakan bagian dari proses hidup kita. Dengan memahami Allah bekerja di balik semua itu, kita dapat menemukan makna dan penderitaan kita. Nah, di balik semua masalah dan kesulitan yang kita alami, disitulah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, memelihara kehidupan kita, dan peduli dengan kehidupan kita. Tidak mungkin Tuhan tidak peduli di dalam kehidupan kita dengan tantangan cobaan yang kita alami. Kesesakan seringkali juga menjadi sarana untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, kita dapat belajar untuk bergantung kepada Allah, dan kesabaran kita dilatih oleh Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk mengembangkan karakter dan iman yang lebih kuat. Nah, di dalam keadaan kita menghadapi berbagai masalah, di situ Tuhan melatih kita untuk memiliki kesabaran, untuk memiliki ketaatan, untuk memiliki karakter-karakter yang baik seperti karakter Tuhan Yesus miliki, supaya kita juga dapat menjalani tujuan-tujuan hidup kita untuk ke depan. Dan proses kesabaran juga menyaring iman kita, membuang keraguan dan ketidakpastian itu di dalam kehidupan kita, dan menjadikan iman kita lebih kuat dan murni, sehingga kita dapat menghadapi tantangan dengan keyakinan yang lebih besar. Kesabaran dalam kesesakan memperkuat pengharapan kita, di mana Allah bekerja dalam hidup kita selama masa-masa sulit yang kita alami. Kita juga belajar untuk lebih percaya kepadanya dan yakin bahwa Dia akan memenuhi janjinya. Janjinya yaitu keselamatan dan pengharapan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Kunci yang ketiga, bertekun dalam doa. Doa bukan hanya sekedar merupakan kewajiban kita, atau bukan hanya sekedar merupakan berdialog dengan Tuhan, tetapi berdoa adalah salah satu kebutuhan kita. Biarlah doa ini cara kita berkomunikasi kepada Tuhan untuk meminta, mohon, dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Untuk juga mengizinkannya masuk dalam kehidupan kita, mendengarkan, dan kita juga bisa mendengarkan suaranya dan mengizinkannya berbicara ke dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Doa kita menyatakan ketergantungan kita kepada Allah, di mana kita mengakui semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tidak dapat melakukannya sendiri. Dari semua tantangan yang kehidupan kita alami, itu tidak dapat kita hadapi sendiri. Tetapi ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, pasti kita akan bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan juga. Nah, doa adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, di mana kita menghadapi tantangan. Disitulah kita berdoa untuk meminta kekuatan, meminta kesabaran dari Tuhan. Biarlah kita juga menerima kekuatan dan kesabaran itu di setiap langkah kita, dan penyertaannya selalu menyertai kita. Berdoa juga sangat penting untuk membuat pribadi kita dan karakter kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga harus gigih dalam permohonan. Kita juga berdoa tidak hanya meminta apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dan berdoa tidak hanya pas waktu kita memiliki masalah-masalah kehidupan baru kita datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi berdoa itu di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, untuk meminta kita kekuatan, dan sumber pengharapan kita hanya pada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.